Hai guys, balik lagi sama aku di Story by Rara. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan makasih juga udah follow, udah subscribe dan nontonin video aku. Nah, di video kali ini tuh aku mau ngebahas satu kasus tuh yang lagi rame banget di Amerika Serikat nih. Dan bahkan persidangannya itu tuh juga masih berlangsung. Sebenarnya aku agak maju mundur gitu ya buat ngebahas kasus ini. Karena ini kasusnya kan belum selesai ya. Takutnya nanti ada salah-salah penyampaian, ada ketidakpastian, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, mumpung beritanya ini lagi, dibahas gitu di Amerika, jadi ada baiknya kita mengetahui dulu gitu. Nah, kasus ini tuh berkaitan sama seorang wanita nih, seorang ibu yang ngebunuh ketiga orang anaknya, guys. Hah, kok bisa? So, langsung aja kita mulai, check it out. Anjay, udah nambah baju aja nih. Ya, cuma pakai face doang sih biar lebih kelihatan laki gitu ya. Nah, jadi guys, sebenarnya kasus ini tuh udah terjadi di tahun 2023, tapi persidangannya itu baru dimulai kalau nggak salah tuh akhir Juli 2026 kemarin nih guys. Jadi memang ya baru-baru banget nih persidangannya. Nah, kasus ini tuh melibatkan seorang wanita yang bernama Lindsay Clancy. Tapi siapakah Lindsay Clancy itu? Mari kita bahas. Lindsay Clancy atau nama aslinya Lindsay Mary Musgrove lahir pada tanggal 11 Agustus 1990 nih. Berarti baru ulang tahun ya si Lindsay ya. Nah, Lindsay ini tuh lahir dari kedua orang tua yang bernama Paula dan Mike Musgrove. Dia dibesarkan di sebuah kota yang cukup tenang, yaitu Wallingford, Connecticut, Amerika Serikat, bersama saudara perempuannya yaitu Allison. Nah, bisa dibilang nih, si Lindsay ini tuh tumbuh sebagai sosok yang cukup cerdas, baik, ramah, perfeksionis nih. Setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Quinnipiac University dan meraih gelar biologi nih guys di bidang biologi. Nah, setelah itu dia tuh juga punya tekad kuat ternyata. Dia tuh pengen menjadi seorang perawat. Dia lanjut lagi lah ini sekolah keperawatan. Akhirnya dia memutuskan nih ngambil sekolah keperawatan tuh di Massachusetts General Hospital. Nah, saat proses pembelajaran nih atau proses pendewasaan pada tahun 2013 nih ada salah satu temennya memperkenalkan dia nih sama seorang pria nih. Nah, jadi si pria ini tuh sepupunya si temennya ini dikenalin lah nih sama si Lindsay. Dan ternyata si pria ini tuh bernama Patrick Clancy. Dan ternyata nih, pertemuan mereka saat itu tuh membuahkan hasil manis. Ya, mereka tuh menjalin hubungan yang cukup serius. Sampai akhirnya nih, Desember 2016, mereka pun memutuskan untuk menikah nih guys. Nah, kedua orang ini itu bisa dibilang ya udah cukup mapan saat itu. Kenapa? Karena si Patricknya itu bekerja di salah satu perusahaan ternama yaitu Microsoft. Dan si Lindsay-nya ini tuh bekerja sebagai perawat persalinan di Massachusetts General Hospital. Setelah menikah nih, mereka memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga itu di kota kecil yaitu Duxbury, Massachusetts nih. Dan akhirnya pada 2017 nih, keinginan si Lindsay untuk punya anak itu tuh tercapai. Lahirlah seorang anak cantik pada Desember 2017 bernama Cora. Si Cora ini tuh adalah gadis kecil yang cukup cantik nih. Dia tuh agak sedikit pemalu tapi nggak malu-malu banget gitu. Nah, dia tuh juga suka main dokter-dokteran sama adiknya karena dia tuh katanya cita-citanya tuh pengen jadi seorang dokter. Dan pada tahun 2019 nih, pasangan ini tuh punya anak kedua yang bernama Dawson. Nah, si Dawson ini tuh ya, dia tuh tipe-tipe laki-laki atau anak laki-laki yang cukup pemberani. Terus dia lucu, energik, ya pokoknya lucu banget lah. Dan akhirnya pada Mei 2022 nih, si Lindsay ini tuh hamil lagi dan melahirkan lagi anak ketiganya bernama Kellen. Nah, banyak orang nih atau rekan-rekan kerjanya Lindsay itu yang ngomong, bahkan saudaranya nih, kalau Lindsay itu benar-benar sangat siap menjadi seorang ibu nih. Karena dia selain ya profesinya sebagai perawat persalinan, dia tuh juga suka banget sama anak kecil gitu. Jadi ketika punya anak sendiri tuh dia udah telaten banget untuk ngurusin ketiga anaknya ini. Bahkan dia tuh juga sering ngepost di Facebook nih kebahagiaan keluarga kecilnya itu guys, betapa dia menyayangi atau mencintai ketiga anaknya itu. Jadi benar-benar kayak a perfect family gitu loh, a perfect family gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sosial medianya Lindsay. Tapi siapa yang menyangka kalau misalnya sebenarnya Lindsay ini tuh mengalami gangguan jiwa yang cukup parah gitu guys. Sehingga benar-benar membuat harinya tuh jadi nightmare mungkin ya setiap hari itulah yang mungkin si Lindsay rasakan. Nah, sebenarnya ya guys, gangguan jiwa yang dialami Lindsay ini tuh udah ada dari anak pertamanya yaitu Cora ya. Cuman ya si dianya ini tuh bisa mengatasi dengan baik gitu. Karena waktu hamil anak pertama nih, waktu USG itu
dokternya tuh sempat ngomong sesuatu gitu terkait kandungannya, dan dia tuh jadi kayak cemas, panik, takut si Koranya ini kenapa-napa. Tapi alhamdulillahnya nih ketika lahir tuh ya udah nggak ada apa-apa. Dan ya memang ya namanya orang melahirkan kan pasti ada merasa kayak, loh kok gini ya, kok gitu ya. Itulah yang dialami oleh Lindsay gitu. Dan alhamdulillahnya juga dia tuh bisa mengatasinya tuh dengan baik. Dan saat lahir anak keduanya si Dawson ini ya, si Lindsay ini tuh mengalami bukan kecemasan tapi melainkan energi yang sangat kayak positif banget gitu, bener-bener kayak wah semangat segala macam ini. Nah sampai akhirnya nih ya guys, pada 2020 nih dia mulai merasa kayak ada yang salah gitu di dirinya. Dia sampai kayak merasa pikirannya itu jalan lebih cepat dibandingin sama badannya gitu. Nah, sampai akhirnya dia mengatasi lah itu. Dia mencoba mencari tahu apa yang salah di diri dia. Terus dia coba meditasi, coba olahraga, coba segala macam terapi gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga dia bisa mengatasi gejala-gejala kecemasan atau depresi di anak keduanya ini. Dan gejala yang dialami Lindsay ini tuh semakin parah setelah melahirkan anak ketiga, yaitu si Kellen nih guys. Nah setelah melahirkan itu Lindsay juga merasa dia sangat bersemangat gitu menjalani hari gitu, kayak apapun tuh digaspol. Dia bersihin rumah, dia olahraga, dia berbisnis, pokoknya tuh bener-bener hal-hal produktif tuh dilakuin semua. Dan saat itu kan dia memang cuti melahirkan ya gitu. Sampai-sampai tuh dia olahraganya juga cukup apa ya, banyak gitu, lari, yoga, semua olahraga tuh dicoba. Dan akhirnya nih setelah 12 minggu nih melahirkan, semuanya tuh berubah drastis. Semangat yang berlebihan itu tiba-tiba berubah menjadi suatu kecemasan, suatu kepanikan yang dialami oleh Lindsay. Merasa ada yang aneh nih, dan semakin aneh sama si Lindsay ini, akhirnya si Lindsay ini pun pergi ke seorang dokter bernama Jennifer nih guys. Nah di sana dia menceritakan dong apa yang dialami ke si Jennifer ini, itu tanggal 12 September 2022 ya. Nah, di sini si Jennifernya ini atau dokternya pun meresepkan sebuah obat. Awalnya dia agak ragu gitu ya untuk minum obat itu karena kan dia masih menyusui anaknya si Kawan ya. Tapi ya balik lagi ya guys, karena dia merasa dia butuh pertolongan, akhirnya setelah 2 minggu mikir-mikir nih, si Lindsay ini tuh pun meminum obat yang diberikan oleh dokternya nih guys. Dan sampai akhirnya reaksi yang dia rasakan itu malah kayak semakin memburuk gitu. Dia semakin nggak bisa tidur, bahkan dia pernah nggak tidur 2 hari, dia semakin cemas, sampai-sampai nih dosisnya pun dinaikin ya sama dokternya. Tapi yang dia rasakan juga tidak cukup membaik gitu, kayak dia makin uring-uringan. Pokoknya nih ya guys ya, dari September 2022 itu sampai Januari 2023, si Lindsay ini tuh mengonsumsi banyak obat. Bahkan dia itu bisa dibilang juga pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat ke tempat lain gitu ya. Karena dia merasa kayak obat yang dia konsumsi ini tuh bikin dia tuh kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dan menurut pengacaranya nih, 12 obat yang dikonsumsi secara rentang waktu yang bisa dibilang nih cukup mepet gitu ya, membuat si Lindsay ini tuh ya kayak zombie gitu loh. Kamu tuh hidup ya, tapi kamu tuh nggak sadar ini gimana kamu cemas, kamu nggak bisa tidur juga. Saat masa-masa struggle-nya ini ya, si Lindsay itu juga sempat memakai bantuan neni gitu ya. Nah, si neninya itu sempat ngomong di pengadilan kalau sebenarnya ya si Lindsay ini adalah seorang ibu yang cukup baik gitu, a wonderful mom. Dan si Lindsay ini juga sempat menceritakan kepada neninya gangguan kecemasan yang dia alami. Jadi ya bisa dibayangin ya guys, di saat posisi kamu punya 3 anak yang masih kecil dan kamu baru ngelahirin, dan kamu juga memiliki gangguan jiwa yang apa ya, bisa dibilang tuh cuma dia lah yang mungkin saat itu ngerasain dan gak enak banget gitu ya. Cuman bisa tidur 3 sampai 4 jam dalam sehari gitu. Terus ya bener-bener kadang dia pernah 2 hari 2 malam gak tidur-tidur gitu loh. Dan mungkin pikiran-pikiran atau bisik-bisik di otaknya tuh bener-bener kayak macem-macem gitu. Dan dia juga ngerasa, bukan ngerasa sih, dia tuh pernah nulis di note kalau dia tuh ngerasa kayak dia ngebenci anak-anaknya gitu. Dia tuh ngerasa kayak kok dia nggak bisa ya nge-treat anaknya ini seperti dia nge-treat anaknya pertamanya gitu. Hingga akhirnya nih ya guys, pada tanggal 6 Januari 2022 nih, si Lindsay ini tuh setelah dia berobat kemana-mana gitu, ke klinik A, ke klinik B, ke dokter A, ke dokter B gitu ya, sampai dia dirawat inap juga, akhirnya nih dia pergi lagi nih kembali ke si Jennifer yang rumah sakit sebelumnya. Nah, di sini si Jennifer itu tuh mendiagnosis si Lindsay ini tuh depresi mayor kronis episode tunggal sedang. Nah, dia juga ya nulislah beberapa resep obat baru nih buat si Lindsay. Nah, keesokan harinya, Lindsay ini tuh sempat merayakan ulang tahun anaknya si Cora. Tapi orang-orang tuh ngelihat si Lindsay ini kayak orang yang sangat berbeda lah gitu ya dari Lindsay biasanya.
Pertanggal 10 Januari 2022 nih, karena Lindsay ini merasa dia kok kayak nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dia balik lagi lah ke si Jennifer ini gitu. Dia tanya lagi sama dokternya. Nah, terus si dokternya ini meresepkan obat baru gitu. Terus dia bilang nanti ditambahin lah antidepresan. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 16 Januari 2022 nih, si Lindsay itu masih merasa semakin parah. Dia tuh makin kayak zombie-zombie gitu ya. Makin banyak bisikan-bisikan di kepalanya. Terus dia bilang lagi sama dokternya si Jennifer. Sampai akhirnya kata si Jennifer, oh ya udah nanti aku resepin lah obat yang baru lagi gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2022 si Lindsay itu tuh sempat searching di komputernya apa itu psikopat. Nah, nggak tahu itu apa maksud si Lindsay searching kayak gitu. Hingga akhirnya nih ya, gengs, pada tanggal 23 Januari 2022 si Lindsay ini tuh kembali lagi nih untuk konsultasi sama dokternya ya, konsultasi selama kurang lebih 17 menit. Nah, dia di situ cerita kalau dia merasa dirinya tuh juga masih memburuk, belum membaik. Dia mengalami kecemasan, jantungnya berdebar-debar, dia juga makin nggak bisa tidur gitu. Terus dia juga mengatakan ya kecemasannya itu paling buruk itu kalau pagi itu kumat banget. Yang biasanya orang kan pagi itu ya fresh gitu ya, pikiran juga jernih, tapi tidak bagi Lindsay gitu. Nah, menurut si Lindsay nih ya, dia itu ya udah selama 2022 sampai 2023 nih dia udah pergi ke mana-mana gitu. Ke dokter, ke IGD, ke hotline krisis, ke program kesehatan mental juga nih, mental ibu, terus ke rumah sakit psikiatri terbaik di tempat itu juga dia udah pergi gitu. Dan menurut dia nih, dokter-dokter atau pihak medis itu tuh kayak nggak bisa menyelesaikan masalah dia. Dan si Lindsay ini tuh merasa diagnosis sama dokter, apa diagnosis dari dokter-dokter ini tuh kayak nggak cocok gitu sama apa yang dia rasain. Kayaknya bukan itu loh dok gitu. Tapi dokternya juga udah bener ini. Nah, Lindsay merasa nggak gitu karena obat-obat yang dikonsumsi itu makin memperburuk atau bikin keadaannya itu makin aneh gitu. Karena si Lindsay ini tuh merasa ya dia itu tuh terkena bipolar gitu, bukan depresi pasca melahirkan doang, tapi bipolar dan berkembang menjadi psikiosis gitu. Tapi dokter-dokter di situ tuh cuma ngeresepin dia ya udah antidepresan, ngasih resep yang nggak sesuai sama penyakit yang dia alami gitu. Itu menurut pembelanya ya, menurut pengacaranya ya, bukan menurut aku loh. Lalu tibalah pada tanggal 24 Januari 2022 saat hari kejadian di mana Lindsay di situ bangun pada pagi hari dan menurut Patrick nih ya Lindsay ini kelihatan lebih membaik tapi bagi Lindsay ya dia merasa kayak hari-hari sebelumnya aja gitu. Cuman ya namanya seorang ibu ya harus tetap mengurus anak-anaknya ya begitulah pengorbanan seorang ibu gitu ya. Dan pada pagi hari ini dia nyiapin sarapan nih buat anak-anaknya. Terus anaknya si Cora tuh ceritanya lagi sakit perut gitu, dibawalah ke dokter. Nah, terus balik dari situ mereka tuh sempetin tuh main salju gitu di depan karena kan saat itu lagi musim salju. Nah, terus bikinlah itu orang itu manusia-manusia salju. Nah, terus si Lindsay ini tuh ngefotoin anak-anaknya terus dikirim ke ibunya dan dikirim ke si Patrick. Yang saat itu si Patrick ceritanya tuh lagi WFH gitu, lagi kerja dari rumah. Hingga akhirnya pada sore hari ini 4:13 si Lindsay ini tuh sempat nge-searching di Apple Maps-nya nih di HP-nya jarak dari rumahnya itu ke salah satu restoran yang bernama Trivi, restoran lokal di sana lah gitu. Nah, dia tuh pengen tahu tuh jaraknya berapa lama gitu. Nah, ini tuh dijadiin sama jaksa nih. Oh, kamu nyari tahu jaraknya atau waktu tempuhnya itu biar kamu bisa ngerencanain pembunuhan kan. Nah, itu berdasarkan omongan jaksanya. Tapi berdasarkan si pembela nih atau pengacaranya bilang ya si Lindsay nyari tahu jarak tempuhnya karena dia tuh takut ditinggal lama-lama sendiri oleh si Patrick. Nah, terus pada pukul 4:53 sore nih, dia ngirim pesan nih buat si Patrick. Sayang, gimana nih kalau misalnya kamu pergi beli makanan nih di restoran itu, terus beli obatnya si Kara juga nih, gimana? Soalnya aku kan nggak masak. Dan si Patrick pun mengiyakan. Dan akhirnya pada pukul 5:15 sore nih, si Patrick pun meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk beli obat sama makannya itu guys. Nah, nyampe lah dia di CFC nih tempat beli obatnya. Terus dia di situ sempat nelpon si Lindsay karena dia merasa bingung nih kok obatnya nggak ada gitu. Dan di situ dia mendengar suara Lindsay itu tampak ya normal-normal aja kayak Lindsay biasanya. Hingga akhirnya ketika dia pulang nih pukul 6:09 malam dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan. Waktu dia nyampe ke rumahnya nih, dia ngelihat kok rumahnya hening banget, sunyi banget, nggak ada suara apa-apa gitu ya. Pas dia lihat nih, pintu kamarnya tuh terkunci, tapi jendela kamarnya tuh kebuka. Kaget dong dia ngelihat ternyata si Lindsay sudah terjatuh dari lantai 2 nih dan dalam keadaan yang berdarah.
turunlah langsung si Patrick nih datang ke tempat Lindsay. Apa yang kamu lakukan, Lindsay? Di situ ngomong, aku mencoba bunuh diri. Nah, di sini keadaan si Lindsay itu ya, lehernya itu sudah tersayat, tangannya sudah tersayat, dan ya namanya dia jatuh dari lantai 2 ya nggak usah kebayang lagi itu pinggangnya sampai bawahnya itu juga sakitnya bukan main sampai cedera dan mengalami kelumpuhan. Sini si Patrick sempat nanya tuh sama Lindsay, terus anak-anak di mana? Nah, Lindsay mengatakan kalau anak-anaknya itu di basement. Langsung aja tuh si Patrick menelpon 911 nih sambil turun ke basement dan dia kaget banget melihat ketiga anaknya yang masih kecil nih, yang Cora saat itu usianya 5 tahun, Dawson 3 tahun, dan Kellen 8 bulan nih, dengan keadaan mereka tidak sadarkan diri dan lehernya itu tuh udah tercekik sama resisten band atau yang buat tali olahraga itu. Sambil tetap berbicara dengan 911 nih, si Patrick ini tuh bener-bener nangis gitu ngelihat anaknya sudah dalam keadaan yang seperti itu. Sampai akhirnya datanglah polisi ke situ tuh. Nah, di sini posisinya ya, si Cora sama Dawson ini tuh sudah tidak bisa diselamatkan lagi, guys. Nah, sedangkan si Kellen nih dibawalah ke rumah sakit, namun malangnya sayangnya 3 hari kemudian Kellen pun harus meninggal dunia. Sementara itu, si Lindsay dalam keadaan cedera yang cukup parah nih, dimana dia tuh mengalami cedera tulang belakang toraks yang membuat lumpuh permanen dari bagian dada sampai ke bagian bawah nih. Nah, setelah kejadian itu ya guys, si Lindsay ini tuh mengaku kalau dia mengalami psikosis, dimana dia tuh mendengar suara-suara bisikan yang menyuruh dia membunuh ketiga anaknya dan membunuh dirinya sendiri karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Psikosis ini sendiri ya merupakan kondisi seseorang itu bingung nih, nggak bisa ngebedain antara realitas sama imajinasi ini. Dia bisa ngelihat sesuatu yang aneh gitu, ataupun mungkin dia bisa ngedengar suara-suara yang aneh, padahal itu nggak real gitu. Sampai akhirnya nih ya guys, pada 26 Juli 2026, persidangannya si Lindsay ini pun dimulai. Jadi ini kayak terpecah menjadi dua belah kubu gitu loh guys. Dimana satu kubu tuh mengatakan kalau ya udah kamu Lindsay bersalah, kamu melakukan itu secara berencana, secara sadar, nggak sadar. Nah, sedangkan dari pihaknya Lindsay dan dari orang-orang yang mendukung Lindsay, yang memang si Lindsay ini tuh melakukan secara tidak sadar gitu. Dan dia juga nggak mungkin melakukan itu tuh secara sadar, nggak mungkin dia ngebunuh ketiga orang anaknya gitu yang sangat dia cintai. Sebenarnya ya guys, ada cukup banyak kejanggalan dari kasus ini dan juga ada kejanggalan dari pihak suaminya Lindsay atau sekarang tuh mantan suaminya ya, karena kan udah bercerai, yaitu Patrick nih guys. Cuman aku nggak bisa ngomong yang terlalu gimana-gimana, takutnya ini jatuhnya fitnah karena kan emang sidangnya juga masih berjalan ya. Cuman persidangannya ini sendiri itu tuh ya sampai mendatangkan 12 juri nih guys. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa aku spill nih. Yang pertama nih, di mana si Lindsay ini tuh saat jatuh dari jendela ya, dia kan menyayat lehernya sendiri ya. Nah, dia itu kalau berdasarkan pihak dokter, dokter itu bilang kalau si Lindsay ini tuh nggak bisa bicara gitu, bicara cuma kayak gitu doang. Nah, tapi berdasarkan cerita si Patrick nih, si Lindsay ini tuh masih bisa ngejawab waktu ditanya di mana anak-anak, kenapa kamu di sini, itu tuh dia masih bisa ngejawab gitu. Ini kan jujur janggal. Terus nih, yang kedua nih, suhu tubuh si Lindsay ini saat dibawa ke rumah sakit itu benar-benar rendah banget. Sampai-sampai dia tuh terkena hipotermia berat, yaitu pada suhu tubuh 27,8 Celcius nih. Sedangkan posisinya tuh dia baru, memang kan saat itu musim salju ya, tapi dia tuh baru di luar rumah tuh, cuman kayak bentaran doang gitu. Karena kan si Patricknya kan keluar pukul 5:15 dan dia kembali 6:09 gitu. Ini agak kurang logis dalam waktu sesingkat itu. Si Lindsay ini tuh sampai bisa hipotermia berat. Apakah dia sudah berada di luar ruangan itu lebih lama? Nah, kita nggak tahu nih. Terus nih, pil-pil obatnya si Lindsay ini tuh ditemukan sudah dalam keadaan hancur atau yang udah dihancurin kayak bubuk gitu loh guys. Ini tuh jadi suatu hal yang bikin netizen ini bingung gitu. Apakah mungkin si Patrick ini kayak ngasih pil-pil tersebut dengan dosis yang mungkin takaran yang banyak untuk Lindsay, dicampurin ke makanannya dari Lindsay atau apa, sehingga si Lindsay ini tuh nggak menyadarkan diri gitu atau dia kehilangan kesadaran sehingga dia tuh mengalami kondisi mental yang semakin memburuk gitu. Dan ya udah akhirnya si Patrick bisa nyala-nyalain si Lindsay. Beberapa hari setelah pembunuhan itu ya, si Lindsay ini tuh langsung mengganti healthcare proxy-nya atau orang yang bertanggung jawab atas kesehatannya itu menjadi kedua orang tuanya Lindsay. Nah, awalnya kan suaminya nih si Patrick, tapi setelah kejadian pembunuhan itu langsung diganti nih
kedua orang tuanya. Nah, ini tuh jadi bikin netizen berspekulasi juga. Kenapa? Apakah kamu takut nih sama si Patrick? Takut si Patricknya ngapa-ngapain kamu? Atau kamu sudah nggak percaya lagi nih sama si Patrick gitu? Tapi juga ada orang yang ngomong, iya wajar. Karena kan pasti si Patrick marah banget dong sama Lindsay karena sudah membunuh ketiga orang anaknya. Dan selanjutnya nih, teori yang paling banyak dicurigai oleh netizen gitu ya, yaitu beredarnya video CCTV di saat si Patrick ini tuh berada di KFC buat beli obat sama di restoran buat beli makan. Nah, kedua CCTV ini tuh dibandingin, kok bajunya sama sepatunya itu tuh jadi berubah gitu, kok berbeda. Apakah si Patrick ini tuh balik lagi ke rumahnya terus mencelakai si Lindsay dan anak-anaknya nih? Nih jadi bikin netizen tuh seuzon gitu. Tapi banyak juga yang orang, oh mungkin ya orang bilang nih ya, oh mungkin tuh karena musim salju ya, mungkin si Patricknya ganti jaket, tapi jaketnya mungkin udah di mobil, atau enggak mungkin karena efek kamera aja, jadinya kayak kelihatan baju sama sepatunya itu berbeda. Terus nih, ada teori yang menurut aku nih juga bikin aku jadi curiga gitu sama si Patrick, yaitu si Patrick ini tuh kayaknya punya hubungan sama wanita lain atau dia selengki. Dan banyak yang mengait-ngaitkan kasus itu sama Chris Watt. Kalian ingat nggak sih seorang pria yang tega ngebunuh istri dan anaknya demi pacarnya itu, demi selingkuhannya itu. Dan ini tuh rada-rada mirip, bukan rada-rada mirip sih, maksudnya kayak kok ada senggol dikit gitu. Yang mana nih pada November 2022 nih si Patrick ini tuh pergi ke New York selama 2 malam gitu. Maksudnya kok kamu bisa ninggalin istri sama anakmu dalam kondisi yang istrimu juga lagi tidak baik-baik aja gitu, ditinggalin 2 malam gitu. Nah terus nih setelah meninggal ketiga anaknya ini dan istrinya juga sakit terus diceraiin nih sama si Patrick ini tuh pindah ke New York gitu dan pada April 2026 dia menikahi seorang dokter bernama Rachel dan ternyata ya hubungannya si Patrick sama si Rachel ini tuh mereka tuh kayak udah kenal dari lama gitu, bahkan udah kenal dari sebelum si Patrick ini mengenal Lindsay. Makanya ini jadi kayak apakah cinta lama bersemi kembali. Bahkan nih guys ya, sampai-sampai nih netizen tuh ngulik-ngulik gitu ya. Ada di mana nih beberapa bulan setelah meninggal anaknya, si Patrick ini tuh ikut maraton dan ternyata di maraton itu ada nama si Rachel ini juga. Mereka tuh ikut bareng gitu. Jadi kayak kok bisa kamu secepat itu move on gitu dalam waktu yang sangat singkat bahkan sudah menikah lagi. Padahal nih sidang anakmu aja tuh masih diselenggarakan gitu. Terus, kalian masih ingat nggak sih yang aku bilang, si Lindsay itu tuh sempat searching di komputernya terkait apa itu psikopat gitu, apa itu psikopat, apa ciri-cirinya. Nah, orang kan mungkin mikir, oh kamu tuh nyari kayak gitu karena kamu psikopat ya. Tapi bisa jadi dia itu mencari itu tuh untuk mendeteksi suaminya. Apakah suaminya ini punya kecenderungan psikopat atau apa gitu. Kan bisa jadi ya, nggak ada yang tahu. So ya, begitulah ya guys. Intinya netizen itu terpecah belah menjadi beberapa kubu gitu ya. Kubu yang bilang kalau si Patrick juga ikut terlibat, kubu yang bilang ya udah si Lindsay ya bersalah, dia melakukan secara sadar, emang pembunuhan berencana gitu kan. Jadi ya bener-bener ini tuh masih ambigu, masih gantung gitu ya kasusnya. Karena kan emang masih proses pengadilan ya, proses persidangan. Ya kita doakan aja semoga kasus ini tuh cepat selesai. Tapi ya benar-benar sedih banget ngebayangin 3 anaknya ini harus kehilangan masa depannya gitu ya. Itu benar-benar kayak sedih banget dan mungkin ya kalau emang si Lindsay ini mengalami apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia omongin psikosis itu juga benar-benar ternyata sepenting itu loh guys mental health itu terutama buat orang yang habis melahirkan gitu ya. Jadi buat kita-kita nih yang mungkin ada kita saudara kita atau diri kita sendiri nih yang baru ngelahirin ataupun suami kita nih ya, tolonglah gitu ya. Lebih baik lagi nih sama ibu-ibu hamil atau ibu melahirkan karena emang kondisi mentalnya tuh sekacau itu, seberat itu gitu ya. Jadi kita nggak boleh berucap-ucap yang aneh-aneh gitu. Apalagi kayak di Konoha gitu kan. Maksudnya ngelihat orang ngelahirin pasti ada aja gitu yang dikomplain. Perkara badannya lah, perkara anaknya lah gitu. Ada aja. Jadi please be nice ya guys. So segitu dulu ya pembahasan dari kasus ini. Semoga jelas gitu penyampaiannya ya. Dan ya mungkin next kita bahas lagi kasus ini kalau emang sidangnya itu udah selesai gitu. So see you in the next video. Bye bye. Makasih sudah nonton.